Oke semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat datang di channel Sebilah ke Atas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem bilangan real. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa itu bilangan real, ya enggak? Nah, ini bilangan ya. Jadi misalkan yang pertama nih bilangan ya, bilangan ya semua bilangan lah, semua bilangan. Nah, semua bilangan ini secara umum dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah bilangan real dan yang kedua itu adalah bilangan imajiner. Imajiner. Nah, asal tahu aja ya, bilangan imajiner itu contohnya adalah i, 2i, 2i, min 2i dan seterusnya. Nah, i itu di mana i itu sama dengan akar min 1 ya. Dan bilangan real itu contohnya sangat-sangat banyak sekali ya. Contohnya ada pi, bilangan Euler 1, 5, setengah, akar 3, akar 2, dan sebagainya. Bilangan imajiner pokoknya intinya kalau ada i-nya itu adalah bilangan imajiner ya. Di mana i itu sama dengan akar min 1. Jadi simpelnya seperti itu. Oke, dan bilangan imajiner itu terdiri dari apa aja sih? Maksudku bilangan real ya. Bilangan real itu terdiri dari apa aja sih? Nah, bilangan real itu secara umum dia dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah bilangan rasional dan irasional. Ya, jadi bilangan rasional itu contohnya adalah 1, setengah, 3, 2, 5, dan sebagainya. Kalau irasional contohnya adalah akar 3, akar 7, pi, Euler, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional? Nah, jadi pertama-tama kita lihat nih dari segi istilahnya ya, dari segi bahasa atau katanya gitu. Nah, rasional itu kan berasal dari kata rasio. Rasio itu kan perbandingan. Al itu kan kata sifat. Jadi rasional ini saya bisa katakan rasional adalah bersifat rasional atau bersifat perbandingan atau bersifat dapat dibandingkan gitu ya. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Nah, jadi gini. Kita definisikan bahwa bilangan rasional itu adalah himpunan ya, himpunan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P bagi ya, P bagi P-nya ini adalah himpunan bilangan bulat ya, bilangan bulat, simbolnya Z, double Z, dan Q itu bilangan Z, bilangan real, bilangan bulat maksud saya, tetapi Q tidak boleh sama dengan 0. Nah, gitu. Itu adalah definisi dari bilangan rasional ya. Contohnya apa? Contohnya setengah nih. Nah, setengah. Contohnya lagi 4/2. Nah, ini lagi 5. 5 itu kan dapat dinyatakan dalam bentuk 5/1 ya enggak? Contoh lagi akar 4. Akar 4 dapat dinyatakan dalam bentuk 2 atau sama dengan 2/1 dan sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan 4/0? Nah, 4/0 ini dia bukan termasuk bilangan rasional karena di sini pembaginya adalah 0, di mana definisi dari bilangan rasional adalah Q tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang minus? Minus setengah misalkan. Nah, minus setengah ini nggak apa-apa karena ini dapat dinyatakan dalam bentuk min 1/2 atau 1/-2, yang dimana 1 ini adalah bilangan bulat, min 2 adalah bilangan bulat tapi tidak 0 ya. Jadi itu adalah bilangan rasional. Jadi dia dapat dibandingkan. Nah, bagaimana dengan bilangan irasional? Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan sederhana. Contohnya nih misalkan akar 3. Akar 3 itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Nah, kalau kita lihat nilainya adalah kita bisa menggunakan kalkulator. Akar 3 ya. Di sini akar 3
Nah, akar 3 nilainya sekitar segini, 1,7320508 dan seterusnya. Ini masih belum berhenti ya, ini masih lanjut dan seterusnya sampai tak hingga ya. Jadi dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional ya. Nah, kalau misalkan nih Pi juga sama, dia juga bilangan irasional karena dia memiliki digit sampai tak berhingga. Demikian juga bilangan Euler, dia juga termasuk bilangan irasional. Nah, angka 7 juga dia bukan bilangan irasional. Tetapi angka 4, angka 9, angka 25 itu adalah bilangan rasional ya. Itu adalah bilangan rasional karena ini sama dengan 5, di mana 5 itu sama dengan 5/1. Angka 9 itu kan sama dengan 3, sama dengan 3/1. Demikian juga yang ini gitu. Ya. Apa sih bukti bahwa angka 3 ini adalah bilangan irasional? Jadi misalkan begini ya. Jadi ini angka 3. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan paling sederhana, di mana P adalah bilangan bulat, Q adalah bilangan bulat tapi tidak nol. Jadi misalkan aja kita asumsikan dulu ya, kita asumsikan ini adalah bilangan rasional. Nah, nanti kita akan buktikan bahwa angka 3 ini adalah bukan bilangan rasional ya. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi 3 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Nah, kemudian kita pindah Q kuadrat ke sebelah kiri, jadi 3Q kuadrat sama dengan P kuadrat ya kan. Nah, perhatikan di sini. Nah, P kuadrat ini nilainya adalah kelipatan 3 ya. Mau dimasukin Q berapapun, Q1, Q6, Q5 itu adalah kelipatan 3. Tapi ingat, Q-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Dimana Q tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, Q1, Q-1, Q- berapapun dia juga akan kelipatan 3. Maka P kuadrat ini adalah suatu kelipatan 3 begitu ya. Nah, mau nggak mau P-nya ini harus kelipatan 3. Kenapa? Kalau misalkan ini bukan kelipatan 3 ya, misalkan 2 dikali 2 itu kan 4. 4 ini kan bukan kelipatan 3 gitu kan. Misalkan lagi 5 kali 5, 25 ya. 5 dia bukan kelipatan 3 gitu. Ya. Nah, agar kuadratnya menghasilkan kelipatan 3, maka P-nya itu harus kelipatan 3. Contohnya 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. 9 ini adalah kelipatan 3. Contoh lagi 6 kali 6 sama dengan 36. 36 ini adalah kelipatan 3 ya enggak. 36 kan sama dengan 3 kali 12 gitu. Jadi seperti itu. Jadi agar P kuadratnya kelipatan 3, maka P-nya harus kelipatan 3. Oke. Nah, maka P ini dapat dinyatakan dalam bentuk 3C ya. Ini menyimbolkan kelipatan 3. C adalah bilangan apapun ya, bilangan apapun. Oke, habis itu karena P sama dengan 3C, kita bisa substitusikan ke sebelah sini dong. Ya enggak? Jadi kan kita punya 3Q kuadrat sama dengan P kuadrat kan. Dimana P sama dengan 3C, maka P-nya dapat diganti menjadi 3C dikuadratkan. Sehingga ini menjadi 9C kuadrat. Ini sama dengan 3Q kuadrat. Ya. Nah, kalau kita bagi kedua ruas dengan 3, maka ini menjadi Q kuadrat sama dengan 3C kuadrat. Nah, ini kan seperti bentuk tadi ya. Dimana Q itu harus kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Nah, P, kita juga tahu bahwa P kelipatan 3. Nah, P kelipatan 3. Ada yang aneh nggak? Ini misalkan ya. Kalau ini kelipatan 3, misalkan ini katakanlah 3B, ini yang P, ini yang Q. Misalkan 3B, ini 3C. Ini kan bukan perbandingan sederhana. Kenapa? Karena 3-nya bisa dicoret, ya enggak? Nah, karena ini bukan perbandingan sederhana, maka asumsi awal kita bahwa angka 3 adalah bilangan rasional itu adalah salah ya. Jadi kesimpulannya adalah angka 3 ini adalah bilangan irasional karena dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan paling sederhana gitu. Ya, mungkin ada kalian yang bertanya, misalkan nih 25 sama 25 ini bilangan rasional enggak? Iya, dia bilangan rasional karena
kita bisa nyatakan dalam bentuk kita bagi 5 jadi 5, kita bagi 5 jadi 25. Nah, kita bagi lagi, bagi 5, 1, bagi 5, 5. Ya enggak? Jadi ini sudah perbandingan sederhana gitu ya. Maka ini adalah bilangan rasional gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan angka digit-digit yang berulang ya? Misalkan ini 1,2222222 dan seterusnya. Ini apakah bilangan rasional? Jawabannya adalah kita buktikan ya. Misalkan katakanlah ini nilainya adalah X ya kan. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 10. Ini menjadi 12,22222 dan seterusnya. Ini menjadi 10X ya. Nah, kemudian 10X dikurang X itu kan sama dengan 12,222 dan seterusnya dikurangi 1,2222 dan seterusnya. Nah, ini kan hasilnya menjadi 11,0000 dan seterusnya. Yang ini menjadi 9X. Sehingga X-nya itu sama dengan 11/9 gitu kan. Nah, ini adalah bilangan rasional gitu ya. Bagaimana dengan 1,232323? Ya ini sama gitu ya. Kalikan kedua ruas dengan 100, kita dapat 100x sama dengan 123,2. Oh ini 23 ya, 23 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan 100x dengan x itu kan menjadi 123,2323 dan seterusnya dikurangi 1,2323 dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi 122 ya kan. Ini menjadi 99x dan x-nya akan menjadi sama dengan 122/99. Nah, jadi secara umum kita bisa memberikan karakteristik ya bilangan rasional. Ya, itu adalah bilangan yang digit-digitnya berulang. Ya, misalkan ini 1,4444 itu bilangan rasional gitu ya. Contoh lagi 0,9999999 terus. Itu adalah bilangan rasional. Oh ya, ini sama dengan berapa? Coba kita lihat ya. Misalkan ini sama dengan X ya. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 10 sehingga ini menjadi 10X. Ini menjadi 9,9999 dan seterusnya. Dan kemudian kita kurangkan 10x dengan x sehingga ini menjadi 9,999 dikurangi 0,9999. Ini menjadi 9 dan ini menjadi 9x. Jadi x itu sama dengan 1. Jadi 0,9999 ini itu nilainya adalah 1 gitu. Jadi asal tahu aja ya. Nah, kemudian kalau misalkan 1,234523452345 ini juga sama, ini adalah bilangan rasional karena nanti kita kalikan sedemikian hingga sehingga nanti kita bisa kurangkan gitu bagian sebelah sininya. Nah, misalkan kita kalikan dengan berapa nih? 1 2 3 4 misalkan kalikan dengan 10.000 ya. 10.000 X. Kita kalikan dengan 10.000 di sini aja ya. Di sini aja. Nah, ini 10.000 X sama dengan 12,345,2345. Nah, di mana 2345-nya dapat kita kurangkan dengan X-nya ini. Ya kan? Nah, sehingga ini 10.000 X kurang X kan 9999X sama dengan ini kurang ini 12344 ya enggak. Jadi X-nya sama dengan 12344 dibagi 9999 gitu ya. Nah, ini juga termasuk bilangan rasional. Jadi situ aja, nanti kita akan lanjut ke pembahasan yang lainnya. Oke.